Indonesia. Dan khususnya bagi Anda yang saat ini sudah berada di lapangan gereja. Sebelumnya saya ingin menyapa Anda semua, selamat sore. Sore. Terima kasih. Nah, memang para pengunjung di sini sebelum presentasi dari Gereja Sumatera kami dimulai, perkenalkan di sini saya Irma. Saya akan memberikan informasi mengenai gereja melalui gambar yang sudah tersedia di samping kiri saya. Dan para pengunjung, tahukah di mana ternyata gajah ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Sebagian manusia mengenalnya untuk dijadikan sebagai satwa tunggal untuk para gajah ataupun satwa berperang seperti ini. Dan di dunia saat ini yang tersisa hanya tinggal 2 jenis gajah. Ada yang tahu gajah apa saja? Gajah Sumatera. Apa? Gajah Asia, gajah Sumatera, tepat sekali ya kak ya. Gajah Asia dan juga gajah Afrika. Nah, gajah yang Anda saksikan di sore hari ini merupakan gajah Asia yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Sumatera. Untuk posisi pertama, di sini ada gajah Sumatera kami yang cukup besar, yang bernama Tini. Hai Tini, selamat sore. Ya, baterainya lowbat lagi. Dan kali ini Tini akan memperlihatkan bagaimana cara kiper kami ini bisa naik ke atas gajah. Dan di sini Tini akan mengangkat sebelah kaki depannya. Dan secara perlahan kiper kami bisa naik ke atas gajah. Dan di sini Tini memiliki pria kami ada Mas Gunawan. Hai, selamat sore. Nah, para pengunjung Tini ini berusia 31 tahun dan Tini ini berasal dari Riau. Dan kali ini juga Tini akan membantu kiper kami bisa turun dari atas gajah. Dengan cara seperti apa Tini? Di sini Tini kembali mengangkat sebelah kaki depannya seperti ini. Terima kasih Mas Gunawan, terima kasih juga Tini. Dan untuk posisi kedua, di sini ada gajah Sumatera kami yang bernama Inul. Inul, ada Inul. Selamat sore. Sore, Inul. Dan kali ini Inul akan perlihatkan bagaimana cara kiper kami bisa naik ke atas gajah, tentunya dengan cara berbeda. Ada berbagai macam cara kiper bisa naik ke atas gajah, bisa melalui kaki depan, kaki belakang, belalainya, ataupun dengan posisi gajah duduk. Kasih makan. Dan kali ini Inul membantu kiper kami naik ke atas gajah dengan melalui belalainya seperti ini. Naik, lihat tuh naik. Dan di sini Inul teman kiper wanita cantik kami ada Kak Endang. Hai, selamat sore. Nah, para pengunjung, Inul ini berusia 19 tahun dan Inul ini hasil perkembangbiakan Taman Safari Indonesia dengan indukan Linda dan sampul jantan David. Inul akan membantu Kak Endang turun dari atas gajah dengan terseluncur dari atas kepalanya. Terima kasih Kak Endang, terima kasih juga Inul. Dan untuk posisi terakhir, di sini ada gajah Sumatera kami yang bernama Tati. Hai Tati, selamat sore. Tati. Mbak Tati. Dan kali ini Tati akan memperlihatkan fungsi dari belalai gajah. Dan di sini Tati kembali kiper wanita cantik kami ada Karanti. Hai Karanti, selamat sore. Dan kali ini Tati akan mengangkat Karanti dengan mempergunakan belalainya. Ya, Boleh dong berikan semangat tepuk tangan ya. Di sini Tati berusia 30 tahun dan Tati ini berasal dari Palembang. Inilah dia penampilan 3 ekor gajah Sumatera kami menunjukkan bagaimana kiper kami bisa naik ke atas gajah. Dan langsung saja untuk aktivitas pertama, di belakang sana sudah Tati ingin meraih makanan yang berada di atas pohon dengan mempergunakan makanan itu berupa tongkatan kayu dan meraih makanan yang mempergunakan belalainya. Belalai gajah ini merupakan perpaduan hidung dan juga bibir atasnya. Belalai gajah ini tidak memiliki tulang, hanya menyimpan puri-puri kecil yang dapat bergerak ke segala arah. Inul juga nggak mau kalah nih. Inul langsung saja mengangkat kedua kaki depannya dan meraih makanan yang menggunakan belalainya. Ini terbukti walaupun gajah memiliki postur tubuh yang cukup besar, akan tetapi gajah ini memiliki keseimbangan tubuh yang sangat baik.
Dan di tengah juga saudara Tini mengambil makanan yang berjatuhan di bawah tanah dengan mempergunakan ujung belalainya. Nah Bapak Ibu, dari tadi kan gajahnya mondar mandir nih. Apakah ada yang mendengar suara langkah kaki dari gajah? Ada yang mendengarnya? Tidak. Di sini Tini akan membuktikan apakah ketika Tini berjalan mengeluarkan suara atau tidak. Didengarkan? Bagaimana? Apakah ada yang mendengarnya? Enggak. Ada yang tahu alasannya kenapa? Nggak tahu? Nanti kita cari tahu alasannya ya. Kenapa ketika gajah ini berjalan, mereka tidak akan mengeluarkan suara sekecil apapun. Nah para pengunjung setelah gajah ini beraktivitas, mereka akan merasakan kelelahan. Di sini Tati dan Inul langsung saja mencari tempat yang aman dan nyaman yang dapat mereka rebahkan tubuhnya seperti yang Tati dan Inul lakukan. Nah para pengunjung, gajah tertidur tidak selalu membalikkan tubuhnya, gajah juga tertidur bisa posisi berdiri dengan ujung belahnya menempel ke permukaan tanah jika mereka tidak terlelah. Dan perlu diketahui juga di mana ketika kelompok gajah ini sedang tertidur, pasti ada salah satu seekor gajah yang tidak tidur, itu untuk menjaga kelompoknya dari ancaman bahaya. Dan perlu diketahui juga di Taman Safari Indonesia, gajah-gajah ini kami beri makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan juga sore hari. Makanan pokok dari hewan gajah ini merupakan rumput gajah atau yang sering sekali kami sebut dengan king grass. Di Taman Safari juga kami berikan makanan tambahan berupa buah-buahan seperti pisang, apel, pepaya, wortel, dan lain sebagainya. Dan jika gajah ini menelusuri hutan dan di tengah perjalanan ini gajah mengalami hambatan seperti pohon tumbang, ranjau ataupun lain sebagainya, kita tahu ya gajah ini kan tidak dapat melompat. Apa yang akan dilakukan gajah untuk melewati rintangan pohon tumbang tersebut dan mencapai tujuannya? Dan di sini sudah ada Inul. Inul akan memperlihatkan apakah Inul bisa melewati rintangan pohon tumbang tersebut. Bersiap Inul. Inul langsung saja menerobos dengan cara merangkak seperti ini. Waduh, Inul lucu banget sih. Ayo Inul semangat, sedikit lagi. Sekali lagi buat penampilan Inul, boleh dong berikan semangat tepuk tangannya. Terima kasih. Tadi kan kita sudah bermain bersama Inul, kali ini kita akan bermain bersama Tati. Di sini Tati akan memperlihatkan bagaimana seekor induk gajah melindungi anaknya sedang terancam bahaya ataupun merasa kedinginan. Kaila mau ngapain? Kenapa nggak di rumah? Mau bobo sama Tati ya. Di sini Kaila akan berperan menjadi anak gajah dan Tati ini menjadi induknya. Apa ya yang akan dilakukan Tati ketika anaknya ini merasa kedinginan? Bersiap Kaila. Nah para pengunjung, masa bunting dari gajah ini bisa mencapai 22 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor anak gajah saja. Wah, Tatinya bingung nih, anak aku cantik sekali. Boleh dong berikan semangat tepuk tangannya. Nah para pengunjung, sepertilah induk gajah melindungi anaknya tepat di bawah rongga dadanya. Karena gajah dewasa, mereka memiliki rongga dada yang cukup luas sehingga anaknya akan terasa aman dan nyaman ketika dilindungi. Terima kasih Kak Endang, terima kasih juga Tati. Dan untuk aktivitas selanjutnya, nah para pengunjung, gajah ini memiliki kulit yang cukup tebal, ketebalannya bisa mencapai 2-3 cm. Akan tetapi kulit gajah ini cukup sensitif terhadap sinar matahari ataupun gigitan serangga. Jadi mereka senang sekali berkubang di dalam lumpur atau bermain air seperti yang Tati dan Inul lakukan. Dan bisa perhatikan gajah mandi dengan mempergunakan belalainya, diambil airnya, didiamkan berapa saat di dalam belalainya. Setelah itu mereka hempaskan cantik ke seluruh tubuhnya. Belalai gajah ini dapat menampung air sebanyak 9 liter air dan belalai gajah juga dapat dipergunakan untuk mencari makanan, minuman ataupun mengangkut barang. Tapi fungsi utama belalai gajah ini yaitu untuk bernafas.
Dan bisa perhatikan juga, gajah ini sering sekali menggibas-gibaskan daun telingannya. Ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya atau mengusir serangga yang berada di daerah mata, telinga, ataupun bagian mulutnya. Gajah juga membutuhkan makanan sebanyak 250 kg makanan dan membutuhkan air minum sebanyak 150 liter untuk perharinya. Gajah juga memiliki lambung tunggal sehingga mereka hanya menyerap 44% dari makanannya dan sisanya akan mereka keluarkan menjadi kotoran. Per hari gajah ini mengeluarkan kotoran sebanyak 150 kg kotoran dan mengeluarkan air seni sebanyak 50 liter untuk perharinya. Setelah gajah ini mandi, badannya akan merasakan gatal. Di sini Tati dan Ino langsung saja mencari pepohonan ataupun bebatuan kasar untuk menggosok-gosokkan tubuhnya seperti yang Tati dan Ino lakukan. Gajah menggosokkan tubuhnya dari ujung kepala hingga pangkal ekornya. Menggosok-gosokkan tubuh juga berfungsi untuk menghilangkan parasit seperti kutu, jamur ataupun kulit mati yang menempel di tubuhnya. Kenapa, Dek? Mami suruh di sini, Mami lagi ngeliat sifat evaporasi. bikin video. Apa itu sifat evaporasi? Duduk sini. Yaitu proses penguapan yang lebih cepat yang ada di dalam tubuhnya. Apabila badan gajah ini basah, tidak ada sinar matahari, badan gajahnya akan cepat mengering karena sifat evaporasi tersebut. Dan tentunya gajah-gajah yang ada di Taman Safari ini selalu kami rawat, kami bersihkan, dan tak lupa kami rawat bagian kakinya, yaitu untuk kuku pada gajah. Karena kalau kuku kaki gajah itu tidak dipotong, mereka akan sulit melakukan aktivitas. Dan di sini saudara Ino akan memperlihatkan lebih jelas lagi bagian dari kuku pada gajah. Bersiap Ino, diangkat dulu sebelah kaki depannya. Nah, walaupun itu gajah Asia, kaki depan mereka hanya memiliki 5 buah kuku. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dimana kuku kaki gajah ini selalu kami rawat, kami bersihkan, dan tak lupa kami potong setiap 1 bulan sekali dengan mempergunakan alatnya seperti ini. Ini dinamakan dengan ringet ataupun pisau yang disusun untuk memotong kuku pada satwa seperti gajah, unta, kuda, dan sebagainya. Dipotong untuk kuku yang memanjang. Dan di ujung ringet ini memiliki lekukan. Lekukan ini berfungsi untuk membersihkan sela-sela kuku pada gajah. Dibersihkan sela-selanya. Dan untuk kulit yang kasar akan kami bersihkan dengan menggunakan sabun kelapa. Itu untuk bagian kaki depannya. Sekarang kita akan lihat bagian dari gigi pada gajah. Diangkat dulu mulutnya. Ya, giginya tuh Gimana? Yang di depan kelihatan nggak giginya? Gajah. Kelihatan. Sebelah sini kelihatan? Enggak, ini contoh dari gigi gajah. Gajah memiliki 4 buah gigi geraham, 2 Itu giginya, gigi gajah, Dek. dan 2 gigi seri yang tumbuh menjadi Giginya jadi. disikat nggak? Karena ini betina, jadi jadinya tidak nampak sama Sikat sekali. gigi ya gajah Bentuk ya? dari gigi gajah ini sama halnya seperti kepala kanan manusia. Beratnya bisa mencapai 2-5 kg. Dan semasa hidupnya gajah ini mengalami pergantian gigi sebanyak 6 kali saja. Ini ke depan mau diapain? Mau ditawarin buat dijual? Iya. Ya udah deh Mbak bantunya. Gimana kalau Mbak kasih harga? Harganya ini 200.000 aja deh. Inu setuju nggak? Enggak. Enggak. Ada yang tahu nggak nih kenapa Inunya geleng-geleng? Kemahalan atau kemurahan? Waduh, kemahalan katanya Inu. Gimana kita diskon ya? Diskonnya 50%, jadi harganya 100.000 saja. Inu setuju? Iya, yakin? ngerti Oke, ya? Inu. Baiklah para pengunjung, di sini Inu menjualkan hasil karya dari Inu sendiri dengan harga Rp100.000 saja. Bagi Anda yang ingin membelinya, Anda akan mendapatkan hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Itu berupa sebagian kalung bunga dari Inu sendiri sebagai tanda ucapan terima Dek, kasih. mau nggak, Dek? Seperti ini. Tuh, di kalungnya, Silakan, Dek, mungkin mau. ada. Di sini kami memberikan kesempatan untuk 4 orang saja karena lukisan yang kami sediakan cukup terbatas. Sekali ya. Ini ada yang mau beli? Iya. Wah, ini banyak nih yang ingin membeli hasil karya dari Inu. Hai adek cantik. Namanya siapa?
Ade aja manggilnya ya. Ade dari mana? Oh, dari Bekasi. Selamat datang Taman Safari. Disiapkan kameranya. Disiapkan kameranya ya. Ibunya agak mundur sedikit. Oke. Dia Bersiap, jangan dikalungin tuh deh. takut. Terima kasih kata Inu karena telah membeli hasil karya dari Inu. Silakan dipilih kaos lukisnya. Silakan, ada lagi? Boleh, ini kakak namanya siapa? Kirain sama karangan bukunya juga. Karina. Cuman Ini kaosnya dari mana? doang. Dari Bogor. Selamat datang Taman Safari ya. Disiapkan kameranya. Bersiap, jangan takut. Kata Inu, thank you karena telah membeli hasil karya dari Inu. Silakan dipilih kaos lukisnya. Silakan bagi para pengunjung yang belum pernah merasakan menunggangi gajah. Anda bisa langsung saja membeli tiketnya dengan harga 25.000 untuk satu orangnya di loket yang berwarna biru.